Ya, antum lebih toleransi sehingga pergi sholat di gereja, ya, luar biasa sahabat Lampai Channel. Atau antum mungkin lebih toleransi daripada imam yang empat, Imam Syafi'i, antum menganggap diri antum lebih toleransi. Bagaimana sikap mereka dengan orang-orang kafir, sahabat Lampai Channel? Ya, imam madhab itu bagaimana, yang madhab empat itu bagaimana? Baca lagi lah informasi-informasi, bacalah kitab-kitab. Tidak masalah melaksanakan sholat di dalam gereja an-nazifati yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang termasuk minas sholihin, orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin merespon dan menanggapi sebuah video yang ada di channel YouTube yang bernama Lampau Channel. Suatu ketika Lampau Channel mengkritik dan menyalahkan orang-orang NU yang melakukan sholat berjamaah di gereja pada waktu perayaan 1 abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lampau Channel dengan keras menyalahkan, bahkan sampai mengatakan, ayo baca pendapat-pendapat ulama, baca kitabnya. Ternyata yang tidak membaca itu siapa? Setelah saya cari kitabnya, ternyata ada kitab yang menjelaskan tentang masalah orang yang sholat di gereja. Yang benar siapa? Maksud Lampau Channel ingin menyalahkan, ternyata semakin tampak bahwa dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak bisa membaca kitab. Kata-kata saya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Lampau Channel, ayo belajar. Kalau ingin dakwah, belajar. Kalau ingin fatwa, menyampaikan agama, baca kitab-kitab ulama. Bukan hanya dengan pendapatnya sendiri, bukan hanya dengan otaknya sendiri. Baca pendapat-pendapat ulama. Anda bilang, jangan mencela saya. Tidak akan mencela Anda, tapi pemikiran Anda termasuk pemikiran yang menyimpang dari pendapat-pendapat para ulama. Anda sampai mengatakan bagaimana pendapat imam madhab, bagaimana pendapat ulama-ulama. Ayo kita baca. Yang tidak membaca siapa? Pada hakikatnya yang tidak membaca atau memang tidak bisa baca. Mau bisa baca bagaimana? Anda tidak bisa baca kitab. Mau ngerti kitab bagaimana? Anda tidak mengerti ilmu alat. Lalu apa yang akan Anda sampaikan kepada umat? Ayo baca, ayo baca. Lalu Anda, apa yang Anda baca? Mungkin Anda baca Quran sebagai referensi di dalam dakwah? Tidak cukup. Atau Anda sekedar baca terjemahan? Tidak memuaskan. Bisa jadi terjemahan keliru, logika Anda juga miring. Melalui channel ini, saya tampilkan kepada Anda tentang pendapat ulama, yaitu Syekh Ibnu Qudamah, salah satu pengikut madhab Hambali. Beliau adalah ahli fikih. Kalau saya bandingkan Anda dengan Syekh Ibnu Qudamah, Anda tidak ada apa-apanya, apalagi Anda tidak mengerti ilmu alat sama sekali. Kemudian Anda mengatakan misalnya, ayo
kita ikut hadis Rasulullah, kita ikut Al-Quran. Anda memahami Al-Quran tidak mungkin sepandai atau sepinter, sealim Syekh Ibnu Qudamah. Saya yakin secerdas-cerdas Anda, apalagi Anda tidak bisa baca kitab, tidak mungkin lebih unggul pemahamannya, lebih pinter pemahamannya daripada Syekh Ibnu Qudamah. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan wala ba'sa bis sholati fil kanisati nadhifati. Tidak jadi masalah. Tidak masalah melaksanakan sholat di dalam gereja an-nadhifati yang bersih. Rakhasa fiha Al-Hasan wa Umar bin Abdul Aziz wa Sya'bi wal Auza'i wa Sa'id bin Abdul Aziz wa ruya an Umar wa Abi Musa. Tidak ada masalah, artinya tidak jadi masalah seorang muslim melakukan sholat di gereja yang bersih. Gereja yang bersih. Ini menurut siapa? Menurut pendapat Al-Hasan, menurut pendapat Umar bin Abdul Aziz, menurut pendapat Asy-Sya'bi, menurut pendapat Al-Auza'i, menurut pendapat Sa'id bin Abdul Aziz. Ini semuanya menyatakan tidak masalah. Lalu Anda yang mempermasalahkan, sementara Anda tidak ada apa-apanya. Ilmu Anda nihil kalau dibandingkan dengan mereka. Dan juga diriwayatkan dari Umar dan Abi Musa al-Asy'ari. Wa kariha Ibnu Abbasin wa Malikun al-Kanaisa min ajli suwari. Walana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil ka'bati wa fiha suwarun thumma hiya dakhiratun fi qawlihi alaihi salam fa aynama adrakaska sholatu fasalli fa innahu masjidun. Al-Mughni juz 1 Shahifah 723. Sementara menurut Ibnu Abbas dan Imam Malik berpendapat makruh, artinya kurang baik, karena di sana ada gambar patung. Lagi pula sholat di situ termasuk dalam ucapan Nabi, jika waktu sholat telah tiba, kerjakanlah sholat dimanapun, karena dimanapun bumi Allah, fa innahu masjidun, adalah masjid atau tempat sujud. Kepada Lampai Channel As-Salafi Al-Wahabi, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk bahan renungan bagi Anda, supaya Anda tidak hanya pintar menyalahkan amaliyah warga lain atau warga NU, sementara Anda sendiri bukan ahlinya. Anda tahu orang-orang NU, kiai-kiai NU, ulama-ulama NU adalah ulama-ulama yang alim, yang pinter-pinter, cerdas-cerdas, ahli di bidang agama. Anda jangan menggurui ulama NU. Dan masih banyak kitab-kitab yang perlu saya baca, namun waktunya tidak memungkinkan. Mungkin ini saja. Jika memang dibutuhkan, Anda butuh yang lebih banyak lagi, pasti akan saya baca. Atau penonton yang melihat video saya ini butuh terhadap referensi-referensi yang ada di kitab lain, pasti juga akan saya baca kalau itu memang dibutuhkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.